hospital nearby. Is it like too far? Is it close? About like 25 minutes, I'd say. Oh, fuck you. Film dimulai di mana seorang wanita bernama Frankie yang tengah mendatangi salah satu tempat pertarungan bebas untuk bertemu dengan Carter Ford. Tentu saja, ia adalah petarung yang sangat tangguh dan kuat. Ia juga satu-satunya petarung yang bisa bertahan di malam itu. Tak lama kemudian, datang seorang pria misterius. Ia sedang menuju ke arena pertarungan tersebut. Tak memakan waktu lama, Ford langsung menyadarinya dan mengenal pria itu, yang ternyata bernama Dalton, yang merupakan mantan juara UFC di masa lalu. Merasa tidak sepadan, Ford langsung menyerah dan meninggalkan arena pertarungan dengan tanpa ragu. Dalton yang masih terlihat sangat santai, langsung mengambil uang taruhan yang ia menangkan, walau tanpa menyentuh lawannya sedikit pun. Saat Dalton menuju mobilnya, ia dihampiri oleh seorang pria yang kesal karena telah membuatnya rugi besar. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung menusuk perut Dalton dengan pisau kecil. Bucks, asshole. Dengan respon santai, malah membuat pria tersebut lari meninggalkan Dalton dan merelakan uang taruhan tersebut. Frankie diam-diam mengikuti Dalton karena kagum apa yang ia lakukan. Melakukan trik cerdik hanya melawan petarung yang mengenalnya, yang pasti membuat lawannya ciut dan langsung menyerah. Tentu saja itu tidak membuatnya bekerja keras terhadap lawannya. Lalu Frankie menawarkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan di barnya yang bernama Roadhouse. Terletak di daerah Florida Keys, bar itu selalu ramai, tapi sering jadi ajang keributan. Frankie mengatakan bahwa semua tukang pukulnya telah kabur. Ia berjanji akan membayar Dalton dengan gaji yang layak setiap bulannya. Namun Dalton menolak tanpa alasan yang jelas. Frankie kekeh untuk tetap memberikan pekerjaan tersebut dengan memberikan nomornya kepada Dalton. Saat di perjalanan, Dalton ke tengah rel kereta untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba ia berubah pikiran untuk ingin melanjutkan hidup dan mencoba menghindarinya. Keesokan harinya, Dalton tiba di Florida Keys. Di sana, ia bertemu dengan Charlie, gadis penjaga toko buku yang baik, dan ayahnya Stephen. Dalton juga memberitahu bahwa ia akan bekerja di sebuah bar atau tempat yang bernama Roadhouse. Mereka memberikan sebuah buku untuk Dalton sebagai hadiah kecilnya. Setelah bertanya arah, ia akhirnya menemukan Roadhouse dan menerima pekerjaan itu. Di sana, Dalton bertemu penggemar beratnya yaitu Billy. Dia adalah salah satu bartender di Roadhouse. Di saat malam tiba, kegaduhan mulai terjadi sedikit demi sedikit. Dengan kedatangan beberapa pengganggu bar di Roadhouse, tak tahan melihatnya, Dalton langsung menyelesaikan dengan sangat santai. Hospital nearby. Is it like too far? Is it close? About like 25 minutes, I'd say. What's your name? Del. Del? What? Fuck, man. Come on, it's not that bad. Oh, I think you broke my arm. Setelah perkelahian itu, Dalton malah mengantar mereka ke rumah sakit terdekat. Salah satu dokter yang bernama Ellie, ia merasa kesal karena Dalton membawa para preman ke IGD, hingga membuat pasien-pasien yang membutuhkan tidak mendapatkan tempat. Namun di tengah-tengah perbincangan, perut Dalton mengalami pendarahan akibat penusukan di arena pertarungan sebelumnya. Ellie pun langsung menangani luka yang dialami Dalton. Setelah urusannya selesai di rumah sakit, Dalton pun akhirnya kembali ke bar. Sampainya di sana, Frankie memberikan upah kepada Dalton dan menyuruhnya untuk menginap di hotel terdekat. Namun Dalton menolak. Ia lebih memilih untuk tinggal di rumah perahu milik Frankie. Keesokan harinya, Dalton kembali ke toko buku milik Charlie untuk meminjam komputer yang akan ia pakai. Namun tak lama kemudian datang seorang penggadu yang ingin merusak toko-toko di sekitar itu. Charlie ingin mengusirnya dengan menggunakan tongkat bisbol, tapi penggadu itu malah tertawa. Dalton pun keluar hanya dengan melihat tanpa berbicara. Mereka langsung sadar bahwa ia adalah Dalton yang menghajar para preman-preman tangguh semalam. Tanpa kata-kata, mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Di lokasi berbeda, seorang pria bernama Brian, anak dari seorang tokoh berpengaruh di wilayah Florida, mendapat laporan bahwa salah satu orang kepercayaannya dipukul oleh seorang pria bernama Dalton hingga geger otak. Kabar itu langsung memicu amarah Brian. Dengan egonya, ia bertekad untuk membalas perlakuan dari Dalton. Di sisi lain, ia takut ayahnya yang sedang dipenjara tahu kabar tentang hal ini, karena Brian ingin menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri.
Setiap harinya, Dalton menghabiskan waktunya di bar sebagai pemukul atau penjaga di Roadhouse. Ia juga mencari pemukul lain untuk membantunya dan Frankie di bar. Malam demi malam berlalu, hingga ia sadar bahwa ia selama ini telah dipantau oleh geng-geng dari Florida Keys. Yang bukan tidak lain adalah anak buah dari Bram. Dalton juga sering mengalami mimpi buruknya yang hampir membunuh seseorang saat ia masih menjadi petarung UFC. Just a little slap. Keesokan harinya, Dalton dan Ellie tidak sengaja bertemu kembali di resto kecil di Glasgow. Dan di sana terlihat Dalton yang semakin akrab dengan Ellie. Namun di tengah kedekatan itu, Ellie memberi peringatan. Orang-orang di tempat ini memiliki ikatan keluarga yang tak bisa dianggap remeh. Jika salah mengambil keputusan, maka nyawa bisa melayang. Dan Dalton bisa saja jadi target berikutnya, atau lebih buruk dari itu. Malamnya, saat di perjalanan pulang dari bar, salah satu anak buah dari Bram yang sedang menabraknya berkali-kali dengan mobil, hingga ia terjatuh di sungai. Beruntung, Dalton selamat hingga perjalanan pulang. Tak sampai situ, ternyata Dalton sudah ditunggu oleh Dale untuk membunuhnya. Tak banyak bicara, Dalton langsung melemparnya keluar dari kapal hingga ia tercebur dan dimakan oleh buaya. Sempat berubah pikiran, namun Dalton tak sempat menolongnya dari binatang buas tersebut. Di siang hari, rasa penasaran membawa Dalton ke toko buku milik Charlie, mencari tahu lebih banyak tentang Roadhouse dan sejarah kelam di baliknya. Namun tak lama setelah ia melangkah keluar, bayang-bayang bahaya kembali menghampiri. Anak buah Bram muncul lagi, kali ini dengan ancaman senjata. Mereka memaksa Dalton masuk ke mobil mengantar langsung ke bos mereka. Tapi Dalton bukan tipe yang tunduk pada tekanan. Dengan satu gerakan cepat, ia mematahkan jari salah satu dari mereka. Bram yang terlihat panik, masalahnya semakin menyebar, dan kebetulan di hari itu beritanya pun sampai ke ayahnya, yang akan ikut turun tangan menyelesaikan masalah di Roadhouse. Di tempat lain, seorang petarung UFC brutal bernama Knox menerima panggilan dari balik jeruji besi. Sang ayah menjelaskan bahwa anaknya telah membuat kekacauan yang di luar kendali. Tanpa basa-basi, dia meminta Knox untuk turun tangan dan mengakhiri semua ini dengan caranya sendiri. Knox yang berwatak kejam tentu tersenyum mendengarnya. Knox pun akhirnya meninggalkan tempat itu dengan kekacauan di mana-mana. Di tengah kegaduhan, Ellie mengajak Dalton untuk berkencan ke tengah laut. Namun Dalton sedikit merespon kurang baik kepada Ellie, karena ia takut akan membahayakan nyawa Ellie jika Bram tahu tentang orang terdekatnya. Tapi Ellie memberitahu bahwa beritanya sudah tersebar luas, dan Ellie juga tidak takut akan hal itu. Akhirnya mereka berdua pun melakukan sentuhan manis yang sangat kritis. Sampainya Knox di kediaman Bram, terlihat keberadaan Knox di sana membuat Bram dan anak buahnya tidak nyaman. Dengan sikapnya yang songong dan angkuh, Bram yang tidak bisa apa-apa hanya bisa mengikuti arahan dari suruhan ayahnya. Sementara itu Dalton yang disambut oleh polisi setelah ia pergi berjalan-jalan dan dibawa ke suatu tempat diinterogasi atas kejadian kematian anak buah dari Bram. Tak disangka kepala polisi di Glasgow yaitu Dick tidak membahas tentang kematian Dale, melainkan memintanya untuk pergi dari Glasgow karena sudah membuat bisnisnya berantakan yang sudah pasti kerjasama dengan ayah dari Bram. Dan jika Dalton menolak, ia akan ditangkap tanpa kasus yang jelas atau ia akan membunuhnya di saat itu juga. Beruntung, Ellie yang ternyata anak Dick datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Ellie menjelaskan ayahnya yang memiliki segudang bisnis ilegal termasuk tur pengiriman narkoba terbesar di kota itu. Di malam harinya, Bram berkunjung ke Roadhouse untuk bertemu dengan Dalton. Di sana ia berniat untuk menunjukkan penyesalan terbesar Dalton, yang memperlihatkan rekaman kekerasan Dalton di arena UFC melawan temannya sendiri. Dalam rekaman itu, terlihat Dalton terlibat dalam pertarungan brutal yang berakhir tragis, membuat temannya cedera parah dan hampir mati akibat pertarungan tersebut. Bram memulihkan rekaman yang sudah lama dihapus di internet hanya untuk mengancam Dalton dan menyuruhnya pergi. Namun usaha itu masih gagal. Bram langsung menyerahkan semuanya kepada Knox dan anak buahnya untuk menghancurkan Roadhouse dan juga Dalton. Dengan situasi yang sudah kacau, Knox menantang Dalton untuk bertarung. Pelan-pelan ia menghampiri Knox. Pertarungan seru pun terjadi. Well, I guess I'm gonna lose then. Don't let no one get this close.
Setelah pertarungan, Dalton babak belur dan kalah dari Knox. Seberuntungnya, beberapa polisi datang untuk memberhentikan perkelahian. Tak lama kemudian, Frankie mendatangi Dalton dengan rasa bersalah. Ia meminta maaf, lalu mengatakan yang sebenarnya, bahwa Brand ingin merebut Roadhouse. Tempat itu akan dihancurkan dan diratakan, digantikan oleh sebuah resort megah milik Brand. Mendengar semua itu, Dalton merasa dibohongi. Ia memutuskan untuk pergi karena masalah yang terus berdatangan. Ia takut kemarahannya terhadap sesuatu akan membunuh seseorang yang akan menambah mimpi buruk baginya. Ingin berpamitan dengan Charlie dan ayahnya, ia kaget melihat hal buruk yang terjadi kepada Charlie. Toko buku yang habis terbakar oleh anak buah Brand. Akibat dari kejadian itu, Charlie dan ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Dalton membatalkan niatnya untuk pergi dan akan mendatangi markas Brand dengan amarah yang sangat besar. Di sana Dalton langsung dipertemukan salah satu anak buah terkuat Brand, yaitu Vince. Namun Dalton menghabisinya hanya dengan satu pukulan. Saat Dalton mengangkat Vince ke truk, ia bertemu dengan Mu yang ketakutan melihat Dalton kembali. Tanpa ragu ia memberikan informasi bahwa Brand akan menerima pengiriman uang di jam 5 pagi di Harpeski. Lalu Dalton beranjak pulang dan akan melanjutkannya di esok hari. Paginya, tepat saat uang akan dibawa, Dalton sampai di sana dan langsung menghajar polisi tersebut dan langsung mengambil uangnya. Dengan membawa mayat Vince, ia menciptakan skenario pembunuhan seakan-akan polisi itulah yang telah membunuh pria tersebut dengan cara menembakkan pistol yang dipakai polisi tadi dan memukul kepala belakang dari polisi hingga membuatnya amnesia jangka pendek. Dalton juga mengatakan bahwa hal inilah yang ia takuti jika seseorang telah membuatnya marah besar. Oh, what's that over there? Di saat ia kembali ke kapal, Dalton sedang melanjutkan rencana selanjutnya. Namun ia dihampiri oleh Dick atau kepala sheriff yang menangkapnya kemarin. Ternyata Dalton ketahuan telah mengambil uang tersebut karena rencana awalnya yang gagal bahwa polisi yang ia pukul tidak jadi amnesia. Alih-alih menangkapnya, Dick malah meminta bantuan kepada Dalton bahwa anaknya yang telah disandra oleh Brand. Karena uang yang dicuri menjadi masalah baru bagi Dick dan membuat Brand marah besar, hingga anaknya lah yang menjadi korban. Dalton merasa bersalah kepada Ellie dan langsung ingin menolongnya. Tak lama dari situ, Dalton langsung pergi ke kapal Brand. Dalton sengaja tidak membawa uangnya dan menyimpannya ke tempat lain, lalu menemui Brand di atas kapal mewah yang berlabuh di tengah laut. Dalam pertemuan itu, ayah Ellie mengakui bahwa sebelumnya ia telah memalsukan cerita tentang penculikan putrinya. Namun kenyataannya, Brand memang benar-benar menculik Ellie. Merasa dihianati, sang ayah pun naik pitam. Di tengah ketegangan itu, Knox tiba-tiba muncul. Tanpa membuang waktu, Dalton langsung memicu ledakan dari bom yang telah ia siapkan di kapalnya sendiri. Dalton langsung mencari Ellie di tengah kekacauan akibat ledakan tersebut. Badan kapal mengalami kerusakan parah dan mulai kemasukan air. Ellie, yang terjebak di bagian bawah kapal, berjuang memecahkan kaca agar bisa melarikan diri. Setelah berhasil keluar, Ellie segera melompat ke sebuah sekoci untuk menyelamatkan diri. Namun nahas, Brand sudah lebih dulu berada di sana. Sementara itu, Dalton tengah sibuk bertarung dengan Knox. Melihat kesempatan, Brand segera memutar arah sekocinya dan melesat menuju perahu yang ditumpangi Dalton. Berniat menabraknya, saat benturan terjadi, Dalton justru terpental dan mendarat di atas kapal sekoci Brand. Sekoci itu pun melaju liar tanpa kendali. Dalam detik-detik yang menegangkan, Dalton dan Ellie berhasil melompat ke laut tepat sebelum sekoci itu menghantam Roadhouse. Setelah Dalton menghajar Brand hingga pingsan, Knox yang masih hidup tiba-tiba datang dan menerobos Roadhouse dengan mobil. Dan di sanalah mereka berkelahi habis-habisan. This piano's out of tune. Di sana, Dalton berada dalam posisi terpojok saat Knox menusuk patahan kayu ke perutnya. Di tengah situasi genting ini, Brand yang mulai siuman kembali memberi perintah pada Knox untuk menghabisi Dalton saat itu juga. Namun, ia justru berbalik dan menghabisi Brand tanpa ragu. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Dalton. Ia mencabut kayu dari tubuhnya lalu menyerang Knox dengan tragis. Tusukan demi tusukan terjadi di tubuh Knox, hingga membuat Knox tewas di tempat. Ellie menatapnya dengan kondisi badan yang berlumuran darah.
tanpa mengucap sepatah kata pun. Tak lama kemudian, ayah Ellie pun datang dan menyuruhnya untuk pergi dari Glasgow, seakan-akan ia tidak pernah berada di sini. Film pun diakhiri dengan perpisahan terakhir antara Dalton dan Charlie. Tak lupa, ia juga memberikan uang tadi tanpa sepengetahuan mereka. Dan film pun tamat.